Sejatinya, manusia adalah makhluk yang oportunis. Manusia akan tetap hidup dan menghidupi. Alam memberikan segalanya, dan manusia akan memanfaatkan apa yang alam berikan. Ini adalah kesekian kalinya saya berkunjung ke pulau ini. Sebuah pulau kecil di 8 km utara kota Probolinggo yang seluas hanya 68 hektar. Bukan yang pertama, tapi entah kenapa pulau ini selalu menarik saya untuk saya kunjungi. Gili Ketapang. Bagaimana bisa di pulau sekecil ini dihuni penduduk sepadat ini? Itu pertanyaan yang selalu terngiang di kepala. Ingin rasanya saya merasakan semangat dan kehidupan di tengah pulau ini. Sebelumnya saya hanya melihat satu sisi pulau saja, yaitu sisi di mana pulau ini menawarkan potensi wisata alam yang luar biasa. Tuhan telah memberkati pulau ini dengan jajaran karang yang indah, pesisir pantai yang jernih, dan ombak yang bersahabat. Namun di perjalanan kali ini mungkin agak berbeda, karena saya ingin melihat keseluruhan wajah dari Gili Ketapang beserta bagaimana komunitas ini bisa berdiri kuat di pulau yang jaraknya cukup jauh dari Pulau Jawa. Di perjalanan kali ini saya memulai perjalanan dari kota Probolinggo, di mana saya akan menyeberang ke Gili Ketapang melalui pelabuhan Tanjung Tembaga. Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo adalah pelabuhan tua yang memiliki sejarah panjang sebagai pintu gerbang perdagangan dan juga saksi bisu perlawanan terhadap penjajah. Di pelabuhan ini kita akan menyeberang menuju ke Gili Ketapang. Kalian bisa menggunakan penyeberangan umum dengan tarif 10.000 sekali jalan, atau kalian juga bisa mengikuti paket tour yang bertarif sekitar Rp100.000. Tapi jika kalian ingin menikmati keindahan alam dari Gili Ketapang sambil bersnorkeling, kalian bisa menggunakan tarif dari jasa tour tadi ya teman-teman. Berangkat kita teman-teman. Yang mana kapalnya mas? Ini ya? Oh ikut ini ya? Sampai atas nama siapa mas? Adit. Sampai sana berapa lama mas? 45 menit? Perjalanan? Ya 30 menit ya? Oh telok nih. Ratusan orang bergantung pada potensi wisata di sini, mulai dari penyedia jasa tur, penyedia transportasi kapal, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat ikut menikmati manisnya wisata di Gili Ketapang. Jadi ini kapal yang kita akan naik ya teman-teman. Kita bareng sama satu rombongan ini teman-teman. Iya. Monggo mas. Oh ya, yang sini. Yuk. Wah, kapalnya cukup penuh ya teman-teman. Naik di belakang sana. Naik ke atas. Main rame ya teman-teman. Tapi seru sih kalau misalkan kapalnya rame. Jadi tepat pukul 8.13 pagi kapal diberangkatkan dari pelabuhan Tanjung Tembaga menuju Gili Ketapang dengan estimasi waktu 30 menit. Di penyeberangan kali ini cukup syarat penumpang ya teman-teman. Jadi untuk penumpang di atas kapal kurang lebih ada sekitar 30-an orang. Tapi dikarenakan arus yang cukup tenang, jadi pelayaran kali ini terkesan cukup aman teman-teman.
Untuk Tanjung Tembaga sendiri ini terlindung dari arus dan juga ombak dari Selat Madura karena dia posisinya menjorok ke dalam ya teman-teman. Jadi kapal kita harus keluar menuju ke Selat Madura sebelum bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Gili Ketapang. Uniknya di perjalanan kali ini saya juga dibarengi oleh rombongan keluarga dari Surabaya, di mana di saat liburan sekolah seperti ini mereka memanfaatkan waktu untuk berlibur dan juga menghabiskan waktu liburan di Gili Ketapang ya teman-teman. Di ujung sini kita bisa menemukan dua mercusuar yang menandakan pintu masuk menuju pelabuhan Tanjung Tembaga. Dan lewat dari sini kita sudah menuju Laut Lepas atau di Selat Madura ya teman-teman. Untuk arus ombaknya saat ini sangatlah tenang ya teman-teman. Jadi kapal tidak terasa bergoyang ataupun terombang-ambing dan perjalanan kali ini terasa nyaman sampai di lokasi tujuan. Oke teman-teman, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8.34. Kurang lebih kita udah 15 menit berjalan meninggalkan pelabuhan Tanjung Tembaga ya teman-teman. Dan di kejauhan kita bisa melihat sebuah kapal tongkang yang sedang parkir di tengah laut. Dan juga ada sebuah tugboat. Ya, kurang lebih sekitar 15-20 menit lagi kita bakal sampai di Gili Ketapang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8.51 ya teman-teman. Kita udah dekat banget dengan Gili Ketapang dan kemungkinan sekitar 2 menitan lagi kita udah bisa merapat teman-teman. Jadi kondisi airnya agak sedikit surut ya teman-teman. Tapi kalau misalkan lebih surut lagi, itu kita bisa jalan menuju ke lidah pulaunya ini teman-teman, di ujung sebelah timur ya. Kalau anginnya nggak terlalu kencang, nanti kita coba untuk ngedrone di atas Gili Ketapang teman-teman. Di sebelah kanan kita ini banyak keramba-keramba ikan yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk membudidayakan ikan ya teman-teman. Jadi mata pencarian para penduduk Gili Ketapang ini kebanyakan adalah nelayan. Dan keramba-keramba ikan ini merupakan pundi-pundi uang bagi masyarakat Gili Ketapang. Walaupun cuaca terlihat sangat mendung, tapi kondisi perairan di Gili Ketapang terlihat tenang dan airnya jernih ya teman-teman. Terlihat dari warna air yang hijau dan juga jernih. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk bisa snorkeling di Gili Ketapang. Begitu kita sampai di pesisir pantai, kita langsung disambut oleh beberapa ekor domba, di mana domba ini adalah penghuni dari Pulau Gili Ketapang ya teman-teman. Jadi di sini juga terdapat
populasi domba yang sangat banyak, bahkan mungkin melebihi populasi manusia yang ada di Pulau Gili Ketapang. Akhirnya teman-teman, kita udah touchdown di Gili Ketapang. Dan untuk tempat istirahat kita kebetulan ada tepat di samping dari kapal berlabuh ini ya teman-teman. Di apa namanya? Apa ya kalau bilang ini ya? Kayak saung gitu ya yang warna hijau ini teman-teman. Nah, kita akan mengeksplor dulu untuk Pulau Gili Ketapangnya. Nanti baru kita berjalan ke arah pemukimannya ya teman-teman. Dan di sisi sebelah timur ini adalah pusat dari kegiatan wisata di Gili Ketapang. Dan yang pertama saya notice di sini banyak domba teman-teman. Bahkan mungkin populasi domba di sini itu jauh lebih banyak daripada populasi manusianya ya. Dan domba-domba ini dibiarkan aja lepas begitu teman-teman di pesisir pantai. Nah, kita lihat. Ini adalah dive center Pulau Gili Ketapang. Kita coba ambil foto dulu ya teman-teman. Jadi sisi sebelah barat Pulau Gili Ketapang ini adalah pusat dari segala aktivitas wisata di Pulau Gili Ketapang. Jarang ada wisatawan yang berjalan ataupun melintasi permukiman sampai ke ujung timur Pulau Gili Ketapang. Jadi bagi kalian yang mengikuti paket tour untuk bisa datang ke Gili Ketapang, kemungkinan besar kalian akan menghabiskan banyak waktu di sisi barat, di mana kalian bisa menikmati indahnya pesisir pantai dan juga permainan-permainan yang bisa kalian nikmati seperti banana boat. Dan pastinya kalian juga akan mendapatkan paket snorkeling kalau kalian mengambil paket wisata di sini ya teman-teman. Tapi sekali lagi tujuan saya datang ke Gili Ketapang ini bukan hanya sekedar menikmati tempat wisatanya ya teman-teman. Saya berencana akan berjalan sampai ke ujung timur dari Pulau Gili Ketapang untuk bisa menyaksikan bagaimana kehidupan masyarakat di Gili Ketapang. Jadi sebelum kita berjalan sampai ke timur, pertama-tama kita cari bakso dulu teman-teman. Nah, kita masuk di kawasan wisatanya ya teman-teman, tempat-tempat istirahat atau rest area dari para penyedia jasa turnya. Ini juga akan terhubung langsung dengan perkampungan atau pemukiman warga ya teman-teman. Nah, kayaknya makan bakso dulu enak nih teman-teman. Bakso Pak, berapa baksonya Pak? Ya? Oh iya, satu porsi aja. Udah lama jualan sini Mas? Aslinya sini? Oh, lahir sini juga Mas? Iya. Kalian dari mana? Saya dari Mojokerto Mas. Bakso dulu teman-teman. Jadi kita makan baksonya di mana ya? Sini aja boleh ya teman-teman. Sini mantap ya. Jadi baksonya harganya 15.000, isiannya ada berapa ini ya? 4 pentol kecil sama 2 pentol yang agak besar-besar teman-teman. Ya, makan dulu ya. Oke teman-teman, karena durasi videonya yang sudah cukup panjang, nanti kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke ujung timur Pulau Gili Ketapang di episode kedua ya teman-teman. Jadi nantikan terus episode-episode selanjutnya dari seri perjalanan kita ke Pulau Gili Ketapang.
Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai di akhir video. Dan jangan lupa subscribe dan juga like bila kalian suka dengan video ini ya teman-teman. Support terus the channel MFC Adventure. Dan terima kasih telah menonton teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.